God's self-introduction, atau artinya perkenalan diri Allah, memperkenalkan dirinya sendiri. Biasa tuh saudara, sebelum kita tahu, maka kita selalu berkata, tolong perkenalkan diri Anda. Nah di sini kita melihat bagaimana Allah memperkenalkan dirinya sendiri. Mari kita baca bersama-sama di dalam Keluaran pasal 24 ayat yang ke-6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Haleluya. Inilah mungkin yang pertama kali ya, Allah memperkenalkan dirinya secara lengkap kepada Musa. Siapakah dirinya itu? Mungkin ayat ini sudah sering kita baca kan? Bahkan di dalam Alkitab beberapa kali, minimal 7 kali. Mazmur aja 3 kali. Ada di kitab Yoel, Yunus, Bilangan. Beberapa kali Allah atau kalimat ini muncul. Tapi sering kali kita lewati. Saya juga demikian sudah. Kita lewati, kita baca, kita lewati. Nah mari kita berhenti sejenak. Kita mau merenungkan ayat ini saudara. Mengapa? Karena ini satu-satunya ayat di mana Allah memperkenalkan dirinya sendiri. Kalau Allah memperkenalkan dirinya sendiri pasti tidak akan salah, bukan? Kalau saya memperkenalkan diri saya punya 1 istri, 2 anak, 2 mantu, 3 cucu, saudara pasti yakinlah benarlah. Kalau orang memperkenalkan diri saya mungkin bisa salah. Itulah sebabnya kita mau bersama-sama merenungkan apa yang Tuhan katakan tentang dirinya sendiri. Siapakah Allah yang kita sembah, kita agungkan, yang kita tinggikan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Nah mari kita masuk kepada yang pertama. Tuhan Allah penyayang dikatakan. Penyayang itu dalam bahasa Inggris dipakai kata compassionate atau merciful. Artinya adalah penuh dengan belas kasihan. Gampang sakno ya. Nah Allah itu penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, kepada anak-anaknya. Kata belas kasihan atau kata penyayang ini dalam bahasa aslinya dipakai kata rahum. Dari kata rahum muncullah kata rahim. Dan kita juga pakai kata ini rahim yang berarti kandungan. Kita semua pernah tinggal di dalam kandungan ibu bukan? Semua orang pernah, cuma kita nggak ingat aja. Karena kita masih berubah janin. Dari kandungan seorang ibu kita lahir dan menjadi seperti sekarang ini. Jadi jangan dilupakan saudara ya. Kalau saudara masih punya ibu, masih bisa memanggil mama, ingat itu. Makanya kalau saudara masih bisa memanggil mama, itu saudara sayangi. Nah saudara-saudaraku, kenapa Tuhan menyayangi kita? Karena kita semua lahir dari kandungannya. Lahir baru maksud saya. Kita dilahirkan oleh Allah. Sebab itu Allah menyayangi saudara dan saya. Kita lahir dari rahim Allah. Sebab itu dikatakan Allah itu Ar-Rahimi. Ya, kalau sudah masih punya Alkitab jemahan lama, itu dipakai kata Ar-Rahimi. Allah penyayang. Berbicara tentang rahim, saya teringat kepada satu kisah yang tentunya sudah tahu. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, waktu Salomo dihadapkan kepada 2 orang wanita yang memperebutkan seorang bayi. Satu ngomong ini anaknya, satu ngomong anaknya, mana yang benar? Yang tahu cuma mereka bukan? Tidak ada orang yang tahu. Tapi Salomo dengan hikmat Allah, dia membawa sebuah pedang. Bagi 2 anak ini. Kelihatannya seperti serem ya. Bayangkan kalau anak itu sungguhan dibagi 2 ya matilah saudara ya. Tapi disitulah dinyatakan siapa ibu dari anak bayi ini. Yaitu wanita yang berkata, jangan raja. Jangan dibelah anak ini. Lebih baik aku kehilangan. Biarkan saja dipelihara sama dia. Tidak apa-apa.
tapi ibu yang satu. Bagus raja, ini paling adil, belah saja. Luar biasa ya hikmat ilahi ini karunia hikmat. Karunia hikmat bekerja dalam diri Salomo. Karunia perkataan hikmat. Dan disitulah dinyatakan siapa ibu sesungguhnya dari anak bayi ini. Yaitu ibu yang punya belas kasihan ini. Karena dialah yang mengeluarkan bayi ini dari rahimnya. Rahimi. Allah kita Allah yang ar-rahimi. Allah yang menyayangi. Sebab kita semua dilahirkan dari kandungan ilahi. So itu saudara tidak usah ragu dengan kasih sayangnya Allah. Ya, ada yang ragu hari ini apakah Allah itu menyayangi kita. Saudara, seorang ibu itu tidak pernah melupakan anak-anak yang dikandungnya. Itu kata Alkitab juga bukan? Mana ada ibu yang melupakan anak yang dikandungnya. Tapi Allah juga berkata, seandainya ada, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi kasih sayang daripada Tuhan itu bahkan lebih dari kasih sayang ibu secara manusiawi. Itu yang pertama, saudara. Aku Allah penyayang. Dan yang kedua, Tuhan berkata, aku Allah pengasih. Penyayang dan pengasih. Kata pengasih itu artinya penuh dengan kasih karunia. Penuh dengan rahmat. Sebab itu terjemahan lama dipakai kata ar-rahimi dan ar-rahmani. Nah kata rahmat dalam bahasa asli dipakai kata hanun. Hanun itu artinya adalah pemberian, gift, kebaikan yang tidak selayaknya kita terima. Itu maksudnya. Makanya disebut kasih karunia. Lalu bahasa kita mengenal itu sebagai grace. Grace itu berasal dari kata Yunani charis. Berbicara tentang pemberian, rahmat, anugerah yang tidak sepantasnya kita terima, tapi diberikan kepada kita. Nah kata hanun ini pertama kali dipakai dalam Alkitab untuk menyatakan Nuh. Dikatakan Nuh adalah orang yang mendapat hanun dari Allah. Sebab itu dia diselamatkan. Sementara seluruh manusia di muka bumi mati oleh air bah. Hanya Nuh dan sekeluarganya selamat. Karena dia mendapatkan hanun dari Tuhan. Dan kata hanun ini muncul berkali-kali dalam Alkitab. Saya ambilkan 2 contoh saja secara singkat. Alkitab mencatat bahwa Rut mendapatkan hanun dari Boas. Mendapatkan kasih karunia dari Boas. Kita tahu bahwa Rut itu seorang wanita Moab. Moab itu adalah suku yang musuh daripada umat Tuhan. Dan suku atau bangsa yang dibenci oleh Allah. Dan di dalam kitab Taurat ditulis dengan jelas bahwa orang keturunan Moab tidak boleh menjadi jemaah atau umat Tuhan. Tetapi kita melihat di dalam kitab Rut bagaimana seorang wanita, seorang janda keturunan Moab. Dia mendapatkan hanun dari seorang Boas. Sehingga akhirnya dia menjadi istri Boas. Bukan sekedar itu saja, dari keturunannya lahirlah Raja Daud. Dan terus ke bawah lahirlah Mesias. Luar biasa bukan? Seorang Rut bisa tercantum di dalam silsilah dari Yesus. Di dalam Matius pasal 1. Rut, wanita Moab. Contoh yang berikutnya adalah Esther. Kalau saudara membaca kitab Esther, maka di situ juga ada catatan bahwa Esther mendapatkan hanun dari Raja Ahasveros. Ketika Esther menghadap raja, dia berkata, kalau aku mati, ya sudah, biarlah aku mati. Karena peraturannya tidak boleh menghadap kalau tidak dipanggil. Tapi Esther memberanikan diri dia menghadap raja. Dan dikatakan di dalam kitab Esther bahwa raja mengulurkan tongkat emas itu. Dan saat itu dikatakan Esther mendapat hanun dari Raja Ahasveros. Sehingga dia bisa menyelamatkan bangsanya, saudara-saudara. Masih banyak sekali catatan di dalam Alkitab tentang hal ini, saudara-saudara. Kasih, karunia. Terlebih kita, kalau kita sudah masuk ke dalam perjanjian baru itu lebih nyata lagi. Bagaimana dikatakan Yesus itu penuh dengan kasih, karunia, dan kebenaran. Sebab itu dikatakan di dalam Alkitab bahwa saudara dan saya, kita selamat oleh karena kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus.
Kita selamat itu karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Kalau secara manusia, tidak ada kita yang layak untuk diselamatkan, saudara. Pikiran kita seringkali jahat, perkataan kita jahat, perbuatan kita jahat, hidup kita penuh dengan noda-noda. Kita tidak sempurna. Tapi oleh karena kasih karunia yang besar dari Tuhan, saudara dan saya bisa diselamatkan. Haleluya. Kita harus ingat ini. Kalau nanti kita sampai di sorga, kita harus ingat bahwa kita ada di sorga. Kita ada karena kasih karunia. Bukan oleh karena keadaan kita, perbuatan kita. Tidak ada yang bisa kita andalkan itu semua. Mari kita baca Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Semakin kita sadar bahwa semua itu oleh karena kasih karunia Tuhan saja, semakin kita tidak memegahkan diri kita, saudara-saudara. Biarlah kesadaran ini selalu kita miliki, agar hidup kita benar-benar penuh dengan kerendahan hati. Nah, mari kita masuk kepada yang ketiga. Saya tidak usah mengulang ayat pokok ya. Penyayang, pengasih, kemudian dikatakan panjang sabar. Jadi Allah itu panjang sabar, saudara-saudara. Arti panjang sabar tidak mudah marah. Sebab itu di dalam bahasa Inggris dipakai kata slow to anger. Artinya lambat untuk marah. Itu Allah. Kita bersyukur bukan? Bayangkan kalau Allah itu suka marah, suka naik darah. Jadi apa kita, saudara-saudara? Kalau kita punya majikan yang suka marah aja, bisa tiap hari mencucurkan air mata. Jadi kalau kita punya Allah yang suka marah, habislah riwayat kita, saudara. Dikit-dikit marah, ya. Nah, saudara, yang menarik dari kata panjang sabar ini yaitu bahasa Ibrania. Mengapa? Dalam bahasa Ibrani berkata erek af. Erek af itu artinya panjang hidung, long nose. Memang bahasa Ibrani ini kalau diteliti menarik. Kadang-kadang bisa kita, oh iya, betul juga ya. Mengapa kok dihubungkan dengan hidung? Karena konon ketika orang marah itu hidungnya berkurang 1 senti. Maka itu saya nasihatkan, saudara kalau marah cepat-cepat lihat kaca. Kalau tadinya cuma 2 senti berarti sekarang tinggal 1 senti. Ya, long nose. Allah itu hidungnya panjang. Berapa banyak dari kita adalah orang-orang yang cepat marah. Dikit-dikit marah. Lihat ini marah. Lihat itu marah. Saya yakin itu bukan karakter Roh Kudus. Itu karakter daging yang keluar. Ketika saudara marah. Amsal berkata, pemarah itu membangkitkan pertengkaran. Saudara, kita anak Allah harus mirip Allah. Amin? Iya dong. Anak kan harus mirip orang tua. Nah, mari kita dari mempelajari hal ini kita juga berkaca. Jadi karakter panjang sabar ini satu karakter yang luar biasa, yang berkaitan dengan kita, terutama kita yang belum sempurna ini. Karena kita harus setiap kali minta ampun kepada Tuhan, kan? Tiap kita berdoa, Tuhan ampuni Tuhan. Apalagi kalau diingatkan ini Tuhan ampuni. Dan itu juga yang dipakai oleh Musa. Ketika satu saat bangsanya berdosa di hadapan Tuhan dan Tuhan berkata, aku akan musnahkan bangsa ini. Aku akan bentuk bangsa yang baru. Di situ Musa berdoa kepada Tuhan dan dia ingatkan, Tuhan bukankah engkau panjang sabar? Engkau kan panjang sabar Tuhan. Hidungmu panjang. You are a long nose. Ampunilah bangsa ini Tuhan. Dan Tuhan dengar loh saudara. Iya Tuhan diingatkan. Iya betul juga ya. Aku pernah ngomong aku ini panjang sabar kan. Dia kan ngomong self introduction-nya itu kepada Musa. Sekarang diingatkan sama Musa, karena engkau sendiri yang ngomong Tuhan kalau engkau panjang sabar. Ah ya betul juga. Dan dia ampuni bangsa Israel. Haleluya. Inilah butuhnya seorang pendoa syafaat. Saudara punya keluarga yang belum diselamatkan, doakan kalau perlu saudara angkat ayat ini. Tuhan engkau panjang sabar, ampuni orang itu Tuhan. Dan satu ayat lagi yang ingin saya sampaikan di sini saudara. Untuk penyeimbang, saudara kita juga harus tahu walaupun Allah itu panjang sabar bukan berarti Allah itu nggak bisa marah. Ada saat-saat tertentu Allah itu juga bisa marah saudara.
Di dalam 2 Petrus mengingatkan kita, dikatakan anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk mendapatkan keselamatan. Sebab itu kita jangan mempermainkan juga, jangan mencobai kesabaran Allah. Baik, saya masuk kepada karakter yang keempat, bahwa dikatakan berlimpah kasihnya. Kata kasih di sini memakai kata chesed. Satu kata yang ajaib sebenarnya, chesed, yang tidak bisa diterjemahkan. Karena di dalamnya menyangkut segala perkara yang mendasari karya Allah. Dari penciptaan, penebusan, pemeliharaan, semua ada di situ. Chesed ini. Dalam Alkitab muncul kurang lebih 250 kali, dan pasal yang paling banyak adalah Mazmur 136. Di situ sudah diulang-ulang. Karena kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Kesednya Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi kita harus ingat bahwa Allah itu kasihnya, kebaikannya itu sampai selama-lamanya. Haleluya. Sampai kekal. Dan yang kelima adalah kata setia. Sebab ini gandengan, selalu bergandeng. Kasih dan setia Tuhan. Makanya di dalam ayat itu dikatakan berlimpah kasih dan setianya. Nah, kata setia ini dipakai kata emunah. Dari kata emunah ada kata aman, ada kata amen. Artinya bahwa benar, amen. Setia Tuhan itu benar-benar aman. Aman dan amen. Ini artinya emunah itu adalah setia, benar, teguh, tidak goyah. Dan kata yang berkaitan dengan kata emunah adalah kata pilar. Pilar ini juga serumpun katanya dalam bahasa Ibrani. Teguh, kayak pilar yang kokoh, tidak goyah. Berbicara tentang pilar, saudara-saudara, saya ingat kepada satu hal, yaitu bait Salomo. Kalau saudara mempelajari bait Allah Salomo, ada satu ornamen yang khusus, yang misteri. Yaitu di depan daripada pintu masuk dari bait Allah ini didirikan 2 tiang. 2 tiang ini tidak mendukung apa-apa, cuma 2 tiang. Dengan ukuran-ukurannya kurang lebih mungkin sekitar 20 meter tiang ini. Dan tiang ini punya nama, saudara. Sebelah kanan namanya Yakin, sebelah kiri namanya Boas. Lucu kan, tiang ada namanya. Dan nama ini punya arti, saudara-saudara. Kata Yakin artinya He will establish. Dia akan menetapkan. Sebelah kanan, Yakin. Dia akan menetapkan. Haleluya. Dan sebelah kiri namanya Boas. Yang artinya in him is strength. Di dalam dia ada kekuatan. Pas. Tiang kanan, dia menetapkan. Tiang kiri berkata, di dalam dia ada kekuatan. 2 tiang inilah yang mengawal kita. Kesetiaan Allah itu teguh. Bangsa Israel selama di padang gurun 40 tahun. Mereka juga dikawal oleh 2 tiang, bukan? Tiang awan dan tiang api. Haleluya. Haleluya. 40 tahun tidak pernah meninggalkan mereka, meskipun mereka seringkali mendukakan roh Allah, dikatakan 10 kali mereka mencobai aku, kata Tuhan kepada Musa. 10 kali. Tapi Tuhan tidak pernah berkata, bulan ini aku gak akan sertai kamu. Tidak pernah. Minggu ini aku libur, aku lagi gak enak hati. Tidak pernah. Dikatakan 40 tahun kali 360 hari kali 24 jam, 2 tiang ini menyertai mereka. Tiang awan dan tiang api. Itu menandakan kesetiaan Tuhan, kan? Kita juga punya 2 tiang yang selalu mengawal kita, saudara. Haleluya. Firman dan Roh Kudus. Inilah tiang yang Tuhan siapkan bagi kita untuk mengawal hidup kita selama kita di dunia ini, saudara-saudara. Sampai kita masuk ke dalam kekekalan. Firman Allah dan Roh Kudus. Haleluya. Biarlah itu senantiasa mengawal hidup kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.